kita warga transmigrasi UPT Matihelumo mau merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di wilayah UPT Transmigrasi Matihelumo. Untuk itu dengan besar hati kami menyampaikan penghargaan kepada Dinas Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Kadis dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Transmigrasi Bapak Isra Ibrahim, atau sering kita panggil Pak Isra, juga Ibu Kepala Dusun Matihelumo, Bapak Haji Amin, para tokoh masyarakat, tokoh transmigrasi yang hadir. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan untuk pelaksanaan doa ini tentunya akan dipimpin oleh Bapak Amin dan Pak Pidin. Insya Allah keberkahan hari kemerdekaan ini kita di wilayah transmigrasi mendapatkan berkahnya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada kedua orang tua kami, Bapak Abid dan Pak Pidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah doa akan ada sedikit arahan dari Bapak Kepala Bidang Transmigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bapak-bapak, marilah kita berdoa membaca arwah yang sudah mendahului kita pulang ke rahmatullah di waktu zaman itu, yaitu kalau sepengetahuan saya di daerah saya sana, yang para perjuang di dalam perintis kemerdekaan yang pertama adalah Hamengkubuwono, berikut Jenderal Pak Sudirman. Terus ibu-ibunya, Ibu Kartini, juga Dewi Sartika, juga Ibu Pertiwi, itu semua perintis perjuangan kemerdekaan. Kita sebagai warga masyarakatnya ya lebih baik memperingati atau sersilah arwah-arwah para almarhum yang gugur di medan perang menembus kemerdekaan ini. Semoga-moga beliau diberi oleh Allah istilahnya pengampuni dosanya apa segalanya. Moga-moga Allah mengampuni kepada beliau semua. Amin. Juga ke Bapak Kiai Goji sebagai pemimpin saya waktu berjuang disabilitas dan juga Mana ada? oh, amin. Tapi iman Islamnya kita lanjut saja kepada tahlilan arwah-arwah yang sudah disebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadrati Nabi Bakir wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajhah wa tabi'ina bi ihsani illa yaumil qiyamah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرته وإلى حضرته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى حضرة الجميع والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والشهيدين والصحابة والتابعين وعلماء الدين والفقهاء وأرواح جميع أهل القبور وأرواح جميع أهل القبور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى حضرة أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإلى حضرتي ومرسلان قريبا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah wa iyyaka nasta'in. Sini. Acara salsirah mungkin sudah selesai, maka acara tutup doa Bapak silakan kepada Bapak pilih waktu dan tempat Bapak pilih. Selanjutnya kita masuk ke acara pembacaan doa. Kalau tadi itu silsilah pujian kemerdekaan yang disampaikan oleh Bapak
Amin. Dan doa yang dipimpin langsung oleh Bang Pidin. Amin. Allahumma ij'al awladi imanan bika wa istiqam bi kitabika wa fahman bika tibani sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al syarihin abidina da'ina wa imina bitanatika hafidina li amdika mutanibina li atika wajal aminin astagfirina min afatina ya akhirah. Amin. Hati min hadir. Allahumma inna ta'ala musiri ala niyatin afal hadir ala muhajirin atini suri wa ta'ala muhajirin mana ibashiru qalbi wa yaqina sunnatan hatta annahu yasiru ila muqaddami wa radidi bi qalbi Allahumma inni as'aluka min ni'mati tamamaha min ismati dawamaha min rahmati sumulaha min afiyati usulaha min syirri qadah wa min al-umuri as'ada min isani atamah na itami atamah na wa adabah nustama'ah Allahumma kulana wa takun alaina Allahumma tibishanati azalana wa hajjadati amalan wa kulun bi'afiyati kuduwana wa asalana wa jalla rahmatika wa syirana wa malana wa subhasijala segala binubina wa munahayna wa ismati wa jalla kapasana min syirri kaidikalan Ma'ina nujibatin nadamah yawmal qiyamah wa fuqana sifal awza wa sifal syakal abdar wa asrar ma'adik rikoban wa rikoba abaina wa ubahatina wa uladina wa ihwanina wa asyiratina minadul qabri menirah min rahmatika ya azim ya ghafar ya sakar ya lalu ya zabari Allah ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir rasulullah wassalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Halo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan doa syukuran kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah UPT Transmigrasi Jawa Barat. Dan selanjutnya amanah arahan sebagai pembinaan kepada warga transmigrasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Transmigrasi Bapak Isramilullah Ibrahim. Pada beliau disilakan. Selanjutnya kita mendengarkan arahan atau sambutan dari Terima kasih. Kepala Bidang. Bersemangatin Pak Kabit ini. Balik durian ke Marigi Mautong. Cakep. Jangan lupa singgah di Pasar Baru. Cakep. Selamat sore Bapak dan Ibu warga Mutilumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan aplaus. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita dengan suasana yang riang gembira bersama-sama di tempat yang sangat sederhana, bersahaja, berkumpul silaturahmi di tempat ini, sehingga patutlah kita bersyukur
bersyukur dan bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kehendaknya semua bisa terjadi. Segala ikhtiar, segala usaha tanpa kuasa maupun hidayah rahmat dari Tuhan pasti tidak akan terwujud. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, anak-anak yang semuanya saya lihat senyum-senyum, Ibu Kadus, Pak Rasam, tokoh masyarakat, semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini kita sebagai umat muslim yang mayoritas berada di SP Motilumo patut untuk menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dua macam. Semoga rahmat, Dan juga yang petunjuk, dan semua ajarannya 79. dapat kita laksanakan sebaik-baiknya Dipersembahkan untuk bekal kita di akhirat nanti. Amin. yang ke-79. Hari ini tanggal 18 Agustus kita di SP Motilumo merayakan secara sederhana hari ulang tahun proklamasi ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya bangsa dan negara Indonesia hari ini sudah berumur 79 tahun. Mungkin sebagian dari kita bertanya, kenapa dilaksanakan pada tanggal 18? Apa amin ya? Kan biasanya tanggal 17. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita melihat kemerdekaan itu adalah sebuah proses, maka tanggal 17 itu adalah momentum di mana lahirnya bangsa kita. Bangsa kita diproklamirkan oleh dua proklamator atas nama bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Indonesia sebagai negara itu lahirnya pada tanggal 18 Agustus. Pada tanggal 18 Agustus tersebut dilakukanlah pertemuan seluruh pendiri bangsa, di mana ditetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar kita, Pancasila sebagai dasar negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bentuk negara. Artinya, kalau kita mendengar lagu Indonesia Raya yang seringkali dinyanyikan pada saat penaikan bendera, itu disebutkan ada dua kalimat: bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka boleh kita analogikan atau kita umpamakan bahwa tanggal 17 itu jiwa bangsa Indonesia itu dibangun. Kemudian secara badan atau secara raga itu diresmikan pada tanggal 18 Agustus. Maka bagi kita perayaan hari ini bukan diistilahkan terlambat, tapi ini sebuah rangkaian kegiatan. Kalau kita tarik ulur lebih jauh lagi, tanggal 12 dan 14 ada momen di mana negara Jepang di bumi hancurkan oleh pasukan sekutu lewat bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu menjadi momen bagi pendiri-pendiri bangsa berdiskusi, bermusyawarah untuk menentukan nasib bangsa Indonesia. Apakah tetap
menjadi negara jajahan atau merdeka berdiri di kaki sendiri. Tanggal 16 di Rengas Dengklok dan seterusnya, mungkin sejarahnya Abah Amin lebih tahu, Pak Haji lebih tahu. Prosesnya akhirnya ditetapkan kita harus merdeka pada tanggal 17 dan tanggal 18 dilaksanakan rapat atau sidang PPKI kalau nggak salah, kalau bukan PPKI BPUPKI, saya sudah lupa. Nah, sekarang di tahun 2024 tema yang diusung oleh pemerintah kita, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin, adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Pada tahun ini pula pertama kalinya kegiatan peringatan detik-detik proklamasi dan penaikan bendera secara nasional dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama, lokasi untuk penaikan bendera berada di ibu kota Nusantara, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan di Istana Merdeka Jakarta. Untuk pertama kali juga, biasanya inspektur upacara didampingi oleh Wakil Presiden. Tetapi kemarin kalau kita lihat di televisi, Bapak Presiden di Istana di IKN didampingi oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo. Begitu pula di Jakarta, Bapak Wakil Presiden didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kenapa ini saya ceritakan? Yang pertama, kita menyebut Nusantara, Nusantara Baru. Transmigrasi ini, SP Mutiara Lumo khususnya, adalah miniatur dari Nusantara itu sendiri. Kalau kita menyimak atau kita menggambarkan bahwa Nusantara merupakan kesatuan pulau-pulau, kesatuan suku-suku, kesatuan bahasa yang mengikrarkan diri menjadi sebuah negara, sebuah bangsa yang disebut Indonesia, maka SP Mutiara Lumo adalah potret miniatur kecil dari Nusantara itu sendiri. Di sini hampir semua yang ada di pulau Indonesia ada di SP Mutiara Lumo. Mulai dari Sumatera ada Lampung, Jawa ada, Sulawesi ada, Maluku, Kalimantan, Papua, walaupun hanya sempat pesiar ke sana, tapi setidaknya ada di tempat ini. Kemudian kalau kita melihat bahwa ada pejabat lama yang kemudian didampingi oleh calon pejabat yang baru yang akan dilantik sebagai presiden. Ini kalau kita simak bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa pembangunan Indonesia itu bukan cuman pembangunan sesaat, tetapi pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Sengaja Pak Jokowi minta didampingi oleh Pak Prabowo, supaya Pak Prabowo lihat bahwa saya sudah memulai, Pak Prabowo. Kedepannya Pak Jokowi berharap pembangunan di Indonesia dapat diteruskan oleh penerus-penerusnya, terutama penerus yang ada di sekarang sudah terpilih. Pembangunan ibu kota negara itu bukan cuma pembangunan 1, 2 tahun, 3 tahun atau 1 periode,
tetapi itu panjang. Bagaimana mempersiapkan sebuah kota baru yang menjadi pusat pemerintahan, yang dulunya adalah sebuah hutan yang tidak berpenghuni, kemudian diharapkan ini menjadi wajah Indonesia ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, sampai dengan kiamat. Itu butuh proses. Sama dengan transmigrasi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Transmigrasi itu adalah sebuah proses pembangunan, mulai dari proses adaptasi, kemudian proses yang intinya terakhir adalah mandiri. Bagaimana dari beradaptasi kemudian menuju mandiri itu, disitulah proses bagaimana masyarakat khususnya yang ada di SP Motilumo ini mulai membiasakan untuk mandiri dan berdiri sendiri di atas tanah yang sekarang dia tinggali dan dia hidupi. Kenapa saya sampaikan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu? Akan tiba satu saat SP Motilumo itu akan diserahkan kepada pemerintah daerah, atau kita sebut dengan UPT Serah. Dan akan tiba satu saat di mana SP Motilumo itu mandiri secara otonom kewilayahan menjadi sebuah desa. Nah, untuk proses ke arah sana itu maka dibutuhkan usaha-usaha bagaimana yang saya sampaikan tadi itu terwujud menjadi sebuah wilayah desa otonom sendiri terpisah dari desa induknya. Nah, di situ butuh usaha, bapak-bapak dan ibu-ibu. Indonesia saja konon katanya 350 tahun, walaupun ini perdebatan oleh para ahli sejarah. Tetapi faktanya Indonesia merdeka tidak hanya proses membalikkan telapak tangan, semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses yang berjalan di situ, ada proses yang terjadi. Begitupun setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tidak ujuk-ujuk langsung IKN ada di Kalimantan, tetapi butuh proses yang panjang. Belum lagi ada onak dan duri yang terjadi selama bangsa ini berdiri selama 79 tahun. Ada letupan-letupan kecil yang terjadi. Di Sulawesi saja ada 2 kejadian letupan yang terjadi, di bagian utara dan bagian selatan. Di Sumatera, di Jawa, Kalimantan ada upaya-upaya untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi alhamdulillah itu semua bisa diredam. Itu semua bisa dihentikan. Salah satunya dengan konsep otonomi daerah yang hari ini negara kita pasca reformasi merubah sistem pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistik atau terpusat. Sekarang daerah-daerah diberikan kewenangan untuk membangun dan mensejahterakan wilayah dan masyarakatnya sendiri. Nah, itu semua yang saya ceritakan, insya Allah ini menjadi spirit di momen 79 tahun Republik kita untuk masyarakat yang ada di sini. Intinya itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, proses untuk mandiri itu tidak gampang. Kalau Pak Rasa bilang butuh proses, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Terakhir dari saya, kesemua ini yang saya sampaikan masih ada hubungan dengan kemerdekaan kita di 79 tahun ini. Kemerdekaan itu tidak direbut,
oleh 1-2 orang, tetapi seluruh rakyat yang mengaku sebagai bangsa Indonesia turut berpartisipasi, turut berkorban baik secara materi ataupun secara spirit, dengan raganya, bahkan dengan darahnya. Ada yang lewat jalur diplomasi, ada yang lewat jalur perjuangan, perang terbuka, ada yang perang. Intinya semua bergerak. Kalau saya tarik lagi ke kehidupan kita di transmigrasi, kemandirian itu tidak akan tercapai kalau kita hidup sendiri-sendiri. Kalau kita hanya nafsi-nafsi, istilah dari Ibu Kadus. Tetapi kita harus bersatu, harus bersama. Jangan lagi ada dikotomi kiri dan kanan. Jangan lagi ada dikotomi tahun A, tahun B, tahun C, dan tahun D. Tetapi sejak bapak-bapak dan ibu-ibu ditempatkan di SP Mutiara Lumo, sejak bapak-bapak dan ibu-ibu menginjakkan kaki di SP Mutiara Lumo, baik sebagai warga maupun hanya sebagai pengikut maupun hanya sebagai simpatisan kalau sama yang di sepak bola, intinya kalau merasa memiliki SP Mutiara Lumo, tidak perlu harus diajak, tidak perlu harus diperintahkan, tetapi begitu melihat misalnya ada jalan yang rusak misalnya, saya jujur bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu warga cerita ke saya tidak perlu sebut namanya. Dia merasa miris melihat jalan yang waktu sebelumnya sempat warga kerja bakti mengecornya, cuman karena sesuatu dan lain hal mulai rusak karena memang sering digunakan. Beliau tanpa diperintahkan, kebetulan dapat rezeki sedikit, beliau membeli 3 sak semen tanpa bilang ke A, si B, ke si C, tanpa kasih tahu ke saya, tanpa kasih tahu ke Pak Rasa sebagai kepala UPT. Beliau langsung cor tempat itu. Nanti sudah selesai baru beliau bilang ke saya bilang, kalau 3 orang sama dengan Bapak di SP Mutiara Lumo, maka SP Mutiara Lumo ini akan cepat prosesnya menuju kemandirian. 3 orang saja. Tapi dalam hati saya, kalau semua gagap Pak Haji, ya. Jadi di situ gotong royong itu penting untuk menuju kemandirian. Jadi kalau saya simpulkan, yang pertama soal hari, mau hari apa saja, mau tanggal 17, mau tanggal 18, ini momen kita bersama-sama untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita melihat kemerdekaan itu adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar seremonial di hari tanggal 17, tetapi ada proses panjang. Kemudian tujuan utama dari transmigrasi adalah kemandirian. Nah, untuk mencapai kemandirian itu dibutuhkan salah satunya gotong royong atau kebersamaan. Kira-kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan kesederhanaan kita di sini, kita tetap bisa bersahaja. Ada 2 tumpeng di hadapan kita, warna kuning dan warna merah. Kalau warna kuning bisa kita artikan adalah sebuah kekayaan atau kesejahteraan. Warna putih atau warna merah adalah simbol semangat, dan warna putih adalah simbol keikhlasan atau kesucian kita. Nah, 3 ini akan jadi sebuah, kalau Gorontalo bilang ya, saya itu selalu bilang ke Pak Rasam,
kita ambil momen hari ini tanggal 18 Agustus 2024. Camkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ingat ya, hari ini di SP Mutihulomo disorting lagi oleh Pak Anton, ada Pak Rasan. Camkan kata-kata saya, bahwa satu saat SP Mutihulomo ini akan berdiri sendiri. Amin. Cuma belum tahu kapan. Nah, ketika itu terjadi, maka ingatlah tanggal ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Halo. Nah, demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Bidang. Dan selanjutnya sebelum dilakukan pepotongan tumpeng itu kita bernyanyi Indonesia Raya sama-sama. Kemudian kegiatan anak-anak yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu. Jadi kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kemerdekaan Republik Indonesia, dipimpin oleh Bung Anton Pak Aris. dan Ibu Kadus. Bukadus. Oke. Aris. Oh, nama aplikasi yo. Nama biasa. Putar dulu itu. Mau palo? Ada. Mau palo? Tidak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke. Hadirin silakan duduk kembali. Dream Memory. Baiklah, kita masuk pada pemotongan Tumpeng. tumpeng. Dilakukan untuk pemotongan tumpeng kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Pak Isra, Pak Haji Amin, di teman-teman Bapak Amin. Ya, disilahkan depan Pak Ujuk. Ya, Pak. Kedua. Apa? Mana ibu?
Mari ibu-ibu Kang Dede. sedikit-sedikit kita rasakan. Sedikit. Tapi sedikit apa? Hari kemerdekaan, Mari ibu-ibu. hari merdeka, Mana ibu-ibu? Teman-teman lain di sini. Ya, Pak Meli. pelan-pelan anak-anak, pelan-pelan jangan lepas. Saryono. Mari Bu, mari. Ini namanya Balai Pertemuan Warga. Di sampingnya ada Taman Wisata Luar. Ini Komisi Pertemuan Warga. Jalan Piring. Komisi Pertemuan Warga. Tanpa suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan serta rakyatku membela merah putih yang beriram berkibarlah selama-lamanya. Setelah ini kita akan mengadakan acara lomba anak-anak. Kemudian pada malam harinya kita akan mengadakan hiburan rakyat. Tapi acaranya nanti diselenggarakan pada malam hari. Jadi bagian sisi kanan warga transmigrasi. Oke, demikian untuk sementara saya akhiri dulu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Sekali lagi kami mengucapkan dari Satuan Pemukiman Transmigrasi SPM Lumo mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.